Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan saya ulang-ulang dengan tambahan materi walaupun dengan tema yang sama, karena kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat dengan begitu banyak pemahaman-pemahaman yang lebay, bahkan tidak jarang sampai menyimpang sobat muslim. Jadi langsung saja, hadisnya sudah saya tuliskan di belakang saya ini, yaitu tentang sebuah pemahaman bahwasanya jin masuk ke tubuh manusia ketika kesurupan, ketika diruqyah. Bahkan lebih ngacak lagi, ada orang mati katanya dipercayai kibuyut masuk ke tubuh manusia, orang yang sudah meninggal masuk ke tubuh manusia. Jadi langsung saya bahas dalam satu garis besar. Jadi mengapa pemahamannya begitu mengakar kepada masyarakat, bahkan tidak hanya dari kalangan awam, para santri, praktisi supranatural, bahkan tukang ruqyah mempercayai hal seperti ini sobat muslim ya. Makanya di video saya sebelumnya ada saya kasih judul jangan nodai ruqyah, karena ruqyah sudah sering. Mengapa perbedaan ini begitu luar biasa perbedaannya? Berawal dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dengan dua pemahaman yang berbeda sobat muslim. Jadi langsung saja, hadisnya seperti ini. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan yajri berjalan min ibni Adam di pada manusia majrad dam di tempat berjalannya darah. Jika hadis ini diartikan seperti ini, maka tentu kesimpulannya bahwasanya jin berada dalam tubuh manusia di aliran darah. Makanya ketika saya diskusi misalnya dengan ahli ruqyah, dengan para praktisi supranatural, bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa jin masuk ke tubuh manusia berjalan di tempat berjalannya darah? Saya jawab begini sobat muslim, itu pemahaman orang yang membaca hadis. Karena hadis itu bisa juga dimaknai dengan pemahaman yang berbeda. Nah ini tadi hadisnya ya. Mengapa mereka mengartikan hadis ini berjalan di tempat berjalannya darah? Mereka mengartikan majro kalimah majro di sini, memposisikannya sebagai isim makam sobat muslim. Maka tadi pemahamannya berarti berjalan di tempat berjalannya darah. Sementara di sudut pandang saya, majro di sini saya jadikan posisinya sebagai masdar mimi sobat muslim. Maka artinya inna syaitana, sesungguhnya setan yajri berjalan, maksudnya menggoda manusia majrad dam, seperti berjalannya darah. Jadi dari pemahaman saya bahwasanya setan itu akan selalu menggoda manusia selama manusia itu masih hidup, selama darahnya masih mengalir. Nah, apakah pemahaman ini yang benar sobat muslim? Ataukah ini? Tentu saya tidak boleh ego. Saya garis besari dengan wallahu a'lamu bis-shawab ya. Saya nggak merasa paling benar sobat muslim. Namun dalam kesempatan ini saya ingin memberikan uraian, pemahaman sebagai pembanding dari pemahaman yang sudah ada, yang mengakar di kalangan masyarakat, bahkan dari kalangan para dukun. Saya memberikan perbandingan saja gitu. Jadi sekali lagi saya memposisikannya lafaz majrur di sini sebagai masdar mimi, sehingga artinya sesungguhnya setan berjalan menggoda manusia selama manusia itu hidup. Itu sobat muslim. Nah, ini apakah ini yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab. Namun kita boleh menganalisa, apakah ini ataukah ini? Nah, jika hadis ini diartikan setan berjalan di tempat jalannya darah, sering saya ulas-ulas di video-video saya sebelumnya. Lalu bagaimana tentang hadis Nabi yang menganjurkan merapatkan barisan sholat? Dengan alasan karena kalau ada celah, nanti setan bisa menggoda ketika kita sholat. Mengapa setan menunggu celah kalau memang sudah majrad dam di tempat berjalannya darah? Mengapa? Mengapa setan nunggu celah? Mengapa setan nunggu momentum tasawuf, menguap untuk merasuki pikiran manusia kalau memang sudah majrad dam? Nah ini kan hadis ini perlu disinkronkan dengan hadis-hadis yang lain sobat muslim. Itu ya. Nah itu lagi. Jadi kalau dalam pemahaman yang ini, simple. Setan akan menggoda manusia selama manusia itu masih hidup. Simple. Tidak butuh hadis yang lain sebagai pembanding. Kalau pemahamannya seperti ini, di tempat berjalannya darah, maka akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain sobat muslim. Misalnya lagi, riwayat yang sangat masyhur ketika Umar bertemu setan. Dalam arti begini ya, saya jelaskan spesifiknya. Artinya Allah membuka hijab kepada Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar dapat melihat setan, dan akhirnya si setan tahu bahwa dia melihat Sayyidina Umar, terlihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya setan lari terbirit-birit. Itu sahabat muslim ya. Nah, karena ada sebuah pemahaman setan berjalan di tempatnya darah, akhirnya kita mempercayai bahwa setan mengambil alih kesadaran kita ketika reaksi ruqyah. Lalu misalnya kalau saya dituntut menjelaskan lalu bagaimana tentang reaksi ruqyah ya, insya Allah saya akan bahas dalam kesempatan video kali ini, walaupun sebenarnya di bagian kecilnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, jadi dalam pemahaman para praktisi supranatural, tukang ruqyah, bahwasanya setan mengambil alih ketika histeris itu ya kata-katanya dari setan. Nah, kalau pemahamannya ini sobat muslim, di sini setan akan mudah memberikan kesesatan kepada manusia, walaupun kadang kesesatan setan itu, perintah sesatnya itu dikemas dalam kemasan yang seolah-olah sepintas islami. Misalnya saja menyuruh sholat. Jadi ketika ada misalnya orang yang kerasukan syekh, yang ngakunya syekh, ini pasti biasanya nyuruh sholat. Jadi si jin ini memanipulasi pikiran kita, memberikan siasat
agar meyakinkan masyarakat orang awam bahwa yang merasuki ini adalah syekh. Ini kacau sobat muslim. Nah, paham ya sampai sini ya? Artinya pemahaman ini jika demikian, jika ini, maka akan butuh pembanding, akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain.